penundaan serangan Iran ternyata masih jadi pertanyaan. Bersamaan dengan itu, seolah bukan kebetulan, Hizbullah meluncurkan video propaganda dengan memamerkan kota terowongan bawah tanah mereka yang penuh rudal pada Jumat 16 Agustus. Mantan juru bicara IDF Jonathan Conricus melalui sebuah sesi di Watchman Newscast Live dalam kanal YouTube Eric Stakelbeck membahas betapa rumit dan kompleksnya terowongan yang sempat mereka kunjungi sebelumnya. Namun bagaimana IDF akan menanggapi ancaman bawah tanah besar-besaran dari utara kali ini akan menjadi pertanyaan tersendiri. Perkenalkan Imad 4, benteng Hizbullah. Proksi terkuat Iran, Hizbullah, dengan bangga memamerkan terowongan untuk menyembunyikan ratusan ribu, bahkan jutaan rudal yang akan ditujukan ke Israel. Video yang dirilis pada hari Jumat itu diberi judul Gunung Kami, Benteng Kami, sekaligus mengidentifikasi fasilitas bernama Imad 4 milik Hizbullah. Tidak diragukan bahwa Imad Mughniyeh, seorang komandan bayangan Hizbullah yang terbunuh pada tahun 2008, menjadi referensinya. Rekaman berdurasi 4 menit 35 detik tersebut memperlihatkan fasilitas Imad dan banyak peluncur roket serta peralatan militer yang ada di dalamnya. Video juga disertai rekaman pesan dari pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Ibrani. Perlawanan di Lebanon saat ini dengan kepemilikan senjata, peralatan dan kemampuan, anggota, kader, keahlian dan pengalaman, serta keyakinan dan tekad, keberanian dan kemauan lebih kuat daripada sebelumnya sejak diluncurkan di wilayah ini. Demikian bunyi pesan yang dikutip Palestine Chronicle. Terlihat para pejuangnya mengemudikan truk dengan peluncur roket melalui labirin terowongan ke lokasi peluncuran bawah tanah. Selain itu ada pula yang mengendarai sepeda motor dan yang lain bekerja dengan laptop. Kendati demikian, Reuters yang sempat melaporkan rincian dalam video tidak dapat memastikan secara independen kapan atau di mana video tersebut direkam. Yang pasti, poster Mughniyeh ditampilkan di dinding terowongan, bersama dengan poster lain yang memperlihatkan Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah dan Komandan Pasukan Quds Iran yang terbunuh Qasem Soleimani. Seperti apa kota rudal ini? Bagaimana menggambarkan Imad 4 melalui sebuah narasi? Singkatnya, ini adalah terowongan berbatu dengan luas yang belum bisa dipastikan. Ketika ditanya tentang rincian panjang, lebar, atau lokasi terowongan, juru bicara Hizbullah menolak memberikan informasi apapun. Kepada Al Orient Today, ia hanya menyatakan bahwa jaringan terowongan itu seukuran kota dan jaringan terowongan lainnya bahkan lebih besar. Adapun angka 4 di sini, katanya menambahkan, merujuk pada penyampaian pesan bahwa ada 1, 2, dan 3, serta 5, 6, dan 7 di belakangnya. Sementara itu, pakar militer Riyad Kahwaji meyakini terowongan mungkin merupakan fasilitas untuk membangun rudal. Sebab berada di bawah tanah merupakan strategi militer dan praktis, terutama ketika berperang melawan Israel yang senantiasa mengancam lewat serangan udara. Jika kedalamannya lebih dari 20 meter, saya ragu serangan udara Israel akan memberikan dampak besar, katanya menjelaskan. Video terbaru Hizbullah pada dasarnya merupakan serangkaian video yang memamerkan kemampuan militer saat kelompok itu saling tembak dengan militer Israel di tengah perang Gaza. Apalagi tak lama setelah diterbitkan, Kedutaan Besar Iran di Beirut berkomentar dengan menyebut Iran memiliki stasiun rudal bawah tanahnya sendiri yang dapat menyerang Israel. Fasilitas dengan sistem teknis canggih. Sementara itu, sumber-sumber Al-Mayadin juga mengungkapkan fakta seputar Imad 4 yang dipastikan menjadi kabar buruk bagi musuh. Bagaimana tidak, selain sulit untuk dideteksi, terowongan juga memiliki sistem teknis yang canggih serta jaringan komunikasi yang aman untuk menghubungkannya dengan dunia luar. Fakta inilah yang memungkinkan bagi mereka untuk menerima perintah peluncuran dalam hitungan menit. Apalagi komunikasi jaringan disebut sangat dienkripsi untuk menambah keamanan. Tidak hanya itu, fasilitas bahkan dilengkapi dengan tim logistik yang komprehensif, dengan bantuan tim konstruksi dan keamanan, hingga tim peluncuran cadangan yang berdedikasi.
Masih dalam sumber yang sama, disebutkan pula bahwa tim-tim yang disebutkan tadi beroperasi berdasarkan koordinat yang telah ditentukan sebelumnya untuk meluncurkan operasi. Bersamaan dengan itu, sebuah sumber eksklusif membocorkan fasilitas lain berupa rumah sakit lapangan. Lebih jauh, terdapat persediaan yang cukup untuk menunjang kehidupan penghuninya dalam jangka waktu antara 8 bulan hingga 1 tahun. Ada pula fasilitas lebih besar dan lebih penting yang dipertahankan guna mengakomodasi roket yang lebih besar juga lebih berat, termasuk rudal presisi. Tidak terdeteksi Israel. Hizbullah merilis rekaman jaringan terowongan yang paling eksplisit. Artinya, sebagaimana para ahli militer menjabarkan, mereka berniat untuk memperlihatkan terowongan dalam skala yang jauh melebihi laporan sebelumnya. Atau mungkin menjadi langkah yang diperhitungkan Hizbullah untuk mencegah potensi aksi militer Israel. Mengutip Anadolu, Hizbullah mengatakan fasilitas itu tersembunyi dari kemampuan pengintaian Israel. Selain itu, juga memberikan perlindungan terhadap serangan potensial. Melanjutkan tanggapan Kedutaan Besar Iran di Beirut, sebuah pernyataan yang dirilis menyebut, dalam bahasa Persia, kami menyebut instalasi rudal yang terletak di bawah tanah dan di dalam bebatuan dan gunung sebagai kota rudal. Pernyataan itu kemudian merujuk pada kota-kota rudal yang disebut terletak di seluruh wilayah kawasan dan siap menebarkan teror ke dalam hati musuh-musuh Iran. Jika perlu, kami dapat menyerang musuh dari lokasi manapun, katanya menambahkan. Kini, kekhawatiran akan terjadinya perang besar-besaran telah berkembang antara Israel dan Hizbullah, terutama di tengah pertukaran serangan lintas perbatasan yang intens. Pada saat yang sama, pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan Doha akan melanjutkan pertemuan mereka pada Jumat seiring dengan genosida Israel di Gaza yang hampir memasuki bulan ke-11. Bisa serang Israel dari mana saja. Kembali pada narasi Hasan Nasrallah dalam video, sebuah pesan yang disampaikan pimpinan Hamas itu mau tak mau bakal meningkatkan kekhawatiran. Mengutip Palestine Chronicle, ia dengan percaya diri menyebut bahwa sejumlah target telah mereka kantongi, begitupun koordinatnya sudah ada di tangan. Adapun rudal-rudal telah ditempatkan dan disebarkan serta difokuskan pada target-target dengan sangat rahasia. Perlawanan sekarang memiliki rudal presisi dan non-presisi, beserta kemampuan persenjataannya, sehingga jika Israel memaksakan perang terhadap Lebanon, Israel akan menghadapi takdir dan kenyataan yang tidak pernah diharapkannya, kata Nasrallah. Video itu diakhiri dengan pernyataan dari Nasrallah yang menyatakan bahwa berperang dengan pihaknya sama saja dengan memperluas jangkauan, sebab roket Hizbullah dapat mencapai seluruh wilayah Palestina yang dikuasai Israel, dari perbatasan Lebanon hingga perbatasan Yordania hingga Laut Merah, dari Kiryat Shmona hingga Eilat, katanya dengan semangat. 2 pintu logam besar terbuka juga terlihat di akhir video untuk memperlihatkan area hutan dan langit yang menunjukkan bahwa lorong-lorong tersebut berada di bawah tanah. Salah satu truk memiringkan bak truknya ke belakang untuk mengarahkan muatan roketnya ke arah lubang tersebut. Di tengah kekhawatiran akan perang habis-habisan antara Israel dan poros perlawanan, video propaganda Hizbullah tiba-tiba hadir dalam wujud yang sangat terencana. Bagaimana pendapat kalian terkait masa depan konflik di Timur Tengah?